Nah, saya tanya di sana, ternyata memang daerah itu dulunya itu merupakan ya kayak persembunyian atau base campnya Mojopahit di situ. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat GP dimanapun berada. Hari ini cuaca cerah, enak, hari Kamis. Setelah sekian lama, memang saya tidak pernah membuat video hampir sebulan lebih. Hari ini kebetulan ada tamu, kemudian saya tahu aktivitas beliau ini cukup banyak, tapi yang menarik buat saya, teman lama saya ini meskipun usianya agak lebih muda dari saya, tapi dalam aktivitasnya cukup serius lah. Dia concern kepada masalah-masalah budaya, kemudian concern kepada beberapa persoalan sosial, kemudian concern ke beberapa persoalan lingkungan dan sebagainya. Karena setahu saya, salah satu aktivitasnya yang cukup rutin dia lakukan, cukup lama ini, dia sering di satu daerah di Mojokerto, di daerah Terawas. Dia punya satu semacam rumah makan atau warung namanya Teras Mojopahit itu, dan aktivitas di sana cukup menarik buat saya karena di sana sering buat tempat kongko ngobrol, ketemu para aktivis, teman-teman yang memang bergiat di dalam dunia sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya. Nah, kebetulan karena hari ini hadir, saya ajaklah membuat sebuah konten video karena saya yakin pertemuan yang semacam ini cukup sulit kita lakukan secara rutin, sehingga pada saat ketemu inilah saya ingin ngajak teman saya ini untuk ngobrol. Nah, karena sudah hadir, ini saya sapa. Selamat pagi, sehat ya? Oh, iya. Sehat walafiat. Namanya Bagus Darmawan. Saya manggilnya Om Wawan. Rasanya udah sesuai gitu ya. Wah, iya itu. Istilahnya biyen niku lah. Zaman opo ya SD SMP gitu ya. Iya, kurang 10 tahun nggak ketemu, 40 tahun lebih. Iya. 40 tahun lebih. Jadi ini kok gila lah. Pas dulin-dulin ketemu nang Embong, ya kumpul-kumpul mana lah. Nah, itu. Jadi ya silaturahmi kudu dilakoni. Masya tambah tua tapi tambah giat silaturahmi. Gitu ya. Iya. Jadi saya kenal dengan Mas Wawan ini, saya SMA, Mas Wawan ini mungkin SD. SMP, SMP lah begitu. Nah, dulu saya suka main di satu tempat di daerah Dharmasada. Nah, Mas Wawan ini rumahnya di Gang 3. Saya nongkrong di daerah sana. Nah, mau ketemu gimana? Nah, ya. Nah, ini kan satu silaturahim sepakat ya. Mau rezeki, saya tahu kita pengen selalu bermanfaat dari sisi kehidupan ini. Nah, aktivitasnya Mas Wawan mau di awal saya sampaikan bahwa saya sering melihat aktivitasnya Mas Wawan ini di Teras Mojopahit. Nah, Teras Mojopahit itu apa, terus aktivitasnya apa? Ya. Dan sebagainya. Jadi gini, ya istilahnya memang saya sorry, ojo dijawab dhisik. Aku pengen terus ya, asline iki SD, SMP, SMA, kuliah iku nang ndi? Oh. Iki kok tertarik dengan dunia itu? Ya. Jadi aku SD, dia lah ngerti dhewe Mas Toto. Aku SD kan Ambengan, Ketapang siji. Terus SMP, SMP siji. Surabaya ya. Surabaya. Yes. Wis ngono lah, betik-betik area-area Surabaya sing ngono iki sepedaan tok. Ayo wis aktivitas sing ngono ae area-area jaman sakmono. Nah, terus SMA nanggone ndi? Swasta, Dapena. Jalan Sumatera ya. Sumatera, Dapena 2. Lah, dari situ itu awakku terbentuk. Wah, disiplin itu sangat perlu sekali. Ya bukan ngerasani sekolah negeri apa gimana. Dia apa-apa nolek
pendidikan itu swasta itu lah di situ. Kelas 1 itu aku sampai kaget, istilahnya kenaikan ke kelas 2 itu ternyata yang nggak naik itu banyak. Wah, dari situ aku mulai tergugah. Wah, aku lah nek katut ke zaman biyen wis gak mari-mari iso ajur di sana kamu enggak. Ya wis belajar titik ya dilakoni sajane ya iso sinau itu ternyata sinau ya nek gelem sinau ya pancene akan terbentuknya istilahnya kualitas itu ada. Nah, dari situ dengan perjalanan mulai kelas 1, kelas 2 naik kelas 2 terus aku kok diincer karo guru BP. Apa nakal karena pinter atau apa? Yo mungkin ganteng. Oh gitu ya. Iya. Iya mungkin ganteng. Kadek gurino iku aku sing apa jenenge? Perawan tuwek kabeh. Oh iya. Guru fisika, guru matematika no. Wah ngincer itu kata muridku ganteng ya ngono. Kok juga pelajarannya saya kok rada meningkat ngono. Dikongkon melok nang organisasi OSIS. Pertama sekretaris. Nah, berlanjut sekretaris. Begitu semester genap yang kelas 2 itu aku langsung diincer maneh. Kamu harus jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Ya wis kalau memang amanahnya gitu. Terus mulai tumbuh ya. Terus mulai tumbuh. Kepemimpinan ya, macam itu tumbuh. Jadi dan diamati oleh guru BP mau ya. Jadi aku gak tahu istilahnya nyodorno wah aku ngene aku gak tahu. Dadi istilahnya ya wis aku opo ono ngene. Nek kon manjene istilahnya kalau mau pakai istilah pendirian saya gimana, mereka kan yang mempelajari. Dalam pendirian seseorang itu kebaikan dan sebagainya kan yang menilai orang luar. Nggak bisa kalau kita sendiri yang menilai. Atau kita ngeklaim atau awake dhewe terus ngomong wah aku wong apik ini nggak bisa. Semua menilai terjadinya itu kan penilaian pasti dari orang lain. Saya ditawari ketua OSIS, ya wis monggo. Ya wis. Lah wis istilahnya zamannya SMP 1 awak iki ya wis rada-rada betik-betik titik lah biasa. Oh niku wis guaya, aku wis guaya. Kanca SMA 2, SMA 5, tak tantang tak kei surat. Ayo. Pertandingan persaudaraan ngono, persahabatan. Iya. Ngono iku wis aku mlebu nang ngene SMA negeri nggo surat ngono, arek-arek wis gedhe-gedhe tok. Diamput nanti bae yo. Ya iso. Nah, dari situ itu saya pikir wah ya memang ada gunanya lah. Gunanya terus setelah lulus SMA masuk perguruan tinggi ternyata ya wis jenenge nasib lah biasa. Grutak-grutuki jaman biyen wis ngono iku. Saya sempat di ITN Malang. Di Gura-Gura itu. Teknik industri. Jadi teknik industri terus zaman itu testingnya biasa sipen maru atau skalu apa kasu. Mungkin ya itu ya. Oh iya, saya lali aku. Yang di ITN ya tes biasa, tapi nggak tahu aku lali aku. ITN terus ya dengan berjalannya waktu kok coba tes mana? Yang ke tahun berikutnya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ternyata alhamdulillah ditompo ITS. Jadi ditompo nang ITS dan diterima di jurusan yang baru istilahnya. Teknik industri. Mungkin aku seingat saya angkatan ke-4 kalau enggak 4, 5. Masuk situ ya biasa lah. Soalnya saya mulai SMA itu biasa gerudak-geruduk masih aku SMA ini nanggone swasta, tapi ya bolo-bolo ku tetep SMA 2, SMA 1, SMA 5. Iku wis istilahnya keluyuran nanggone batu, nanggone suasana gunung wis biasa, wis dadi masak dhewe. Jadi sudah merupakan pribadi yang mandiri lah. Jadi gak ada apa jenenge dilayani kausum. Wis dandan motor dhewe masak adang sego. Arek-arek sing masakno enak arek nek karo lunga karo aku. Wis tak masakno tak adang-adang ngono iku. Jadi ya seneng, mereka seneng gitu sampai ya waktu itu memang ada kebun kecil lah waktu itu zamannya SMA.
SMP itu kita keluarga punya kebun apel di Batu, itu ya sering, itu namanya Wisma Handayani. Sampai sekarang itu melegendaris, nek wis ngomong Wisma Handayani ngono wis iku arek-arek nang ngono cangkruwe waya panen apel yo barengan panen apel. Seneng. Terus mlebu universitas iki nang ITS ya gitu itu. Nah, universitas istilahnya saya juga sebagai mahasiswa biasa, saya tidak mau menonjolkan, tapi istilahnya ya guyup lah. Saya itu suka sekali guyupnya itu, kekeluargaan, toleransi, timbul kono teko apa yang penting kita tetap membina persaudaraan. Nah, suatu hari ada pemilihan ketua hima, himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa teknik industri angkatanku. Nah, pas aku mlebu iku, moro-moro foto gue terpampang. Iki lho. Apa jenenge? Calon ketua hima. Tahun pira iku? Itu tahun 95. Ya, 95 96. Lah awakmu angkatan tahun 9. Aku 89. Bukan, masuk kuliah 95 itu ya. Sorry. 99 pemilihan itu adalah 91. Oke. 91 88 kan aku lulus SMA masuk di Malang. Oke. Nah, masuk di Malang. Ya, terus itu pemilihan hima itu ternyata kok fotoku terpampang lho ya apa iki kok ceritane zaman gue SMA awake gak tau nyodorno kok moro-moro ditadekno ketua OSIS ketua himpunan nih hima iki apa. Tapi ya memang saya nggak istilahnya untuk menjadi orang nomor 1 itu kadang-kadang saya nggak mau. Jadi istilahnya aku wis nek panjenengan ada pemilihan gini kalau memang saya jangan ketua wis. Oke. Saya lebih baik wakil aja. Nah, soalnya nek wakil ini kan enak. Nuturi ketua iki ono salah tak toto dulu. Tak kandani gitu loh. Nek aku dadi ketua kadang-kadang pikiran wong itu kan egoisnya dan sebagainya itu. Nah, itu akan terbentuk itu saya masih belum siap lah gitu. Akhirnya diangkat sebagai wakil ketua hima. Di situ itu tahun 91 itu ya? Kayak 91. Berarti masuk kuliah 90 ya? ITN dulu? 89. 89. ITN 88. Oh, ITN 88. Terus tes lagi 99. Oke. 89. Terus kegiatan di mana? Di universitas itu ya gitu itu ya wis mengikuti aja alurnya kegiatan ini ya sinau terus malah saya itu juga istilahnya di kalangan mahasiswa itu istilahnya ya wong paling gablek ya tapi ya sing ngono lah. Sampai ono konco itu Mas Toto jadi konco itu ngomong awakmu kudu lulus dhisik. Baru awal iki lulus lho. Sampai duwe pikiran ngono iku kanca-kanca kaya apa ngono. Istilahnya saya itu padahal berteman itu biasa-biasa aja. Sampai segitunya teman saya itu perhatiannya sama saya ya bersyukur lah. Jadi membantu sama-sama tugas akhirnya selesai sampai akhir ya sarjana teknik ya alhamdulillah. Ya masalahnya ya dikapa-kapano nyenengno wong tuwa to. Wong tuwa yo kapan sih istilahnya nek gak nyenengno anake dengan adanya menyelesaikan tugas akhir dari mahasiswa itu kan seneng ya. Ya alhamdulillah ya wis lulus itu. Tapi setelah itu ya wis jadi kayak lamaran kerja ya saya lakoni, tak lakoni. Tapi kok istilahnya ya nggak matching loh. Kadang-kadang saya di struktur pekerjaan yang enggak. Jadi ya wis lah istilahnya wong aku kadang-kadang rezeki ku ono ae. Gak mikir istilahnya aku kudu ngene enggak lah. Sesuai perjalanan hidup lah. Jadi setelah kuliah sempat kerja nggak secara resmi dan sebagainya gitu ya? Sempat terus di perusahaan keluarga. Keluarga itu ya, di Jakarta juga istilahnya gitu. Tapi nomor 1 saya itu harus bebas.
senenganku bebas. Cuma munggah gunung itu. Munggah gunung, nonton lingkungan. Nah, ini saya suka sekali. Terus yo pancene omahe Surabaya yo kadang-kadang nonton Surabaya yang hijaunya kayak gitu itu kadang-kadang kan yo kalau saya di hati saya sih Surabaya ini tak anggap penghijauannya bagus, tapi penataannya kok istilahnya kok podo karo alas yo. Jadi nggak ada yang ini yang cantik, tanduran sing apik, ditoto apik, terus ya apa lah, ditoto sing apik, ojo koyo aku enak kayak susur ngene, tanduran enak. Oh, ya jenenge wong ini kan selera kan. Dan wong wis ngerti tes bahwa keindahan itu bagaimana, di hati yang enak gimana, harus ditata. Secara estetika juga diperhatikan, Nah, itu bukan hanya bicara secara ekologi saja. Betul. Nah, terus aktivitas yang teras Mojopahit itu yang banyak teman-teman budayawan dan sebagainya, kamu kemudian terlibat, kemudian beraktivitas dengan ceritanya piye ngawali ini. Oh, gini, jadi istilahnya kebetulan saya suka sekali di suasana dingin, santai. Terus saya juga senang bonsai. Bonsai suka, masalah soal tanaman itu saya suka sekali, menata tanaman juga. Ya, dari situ setelah saya beli tanah di daerah sana itu saya mikir, loh, iki kudu dipercantik tanaman ini terus nek dipercantik mau dijarno ngene. Lah itu loh, kudu diramu. Nah, diramu terus juga saya juga butuh maintenance. Buat biaya-biaya ini kan saya butuh. Akhirnya ya konco yang ide tetep aja. Nang kene bisa gawe rumah makan ngono. Iya, dadi ditawari arek, "Kon lek pinter masak sih." Ngono lho. Oh, zaman ini kayaknya samono kan bagian masak ini buka mau warung. Nah, itu dari itu situ awalnya. Sejak tahun berapa? Itu 2014. 2014. Sudah hampir 8 tahun ya. Iya. 8 tahun. Jadi tes makanan itu masalahnya ilatku iya ilat ngerti. Jadi saya terapkan di situ. Terus masakan jamur-jamur lah Dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Sampai sekarang jalan. Tapi ya rada istilahnya buka tergantung orang sana. Jadi istilahnya orang sana itu kadang-kadang kan ono sedekah desa, selamatan gitu. Jadi pada prinsipnya Teras Mojopahit ini saya buka bukan untuk gak kayak golek duit. Pokoknya iso kayak bayari wong-wong iki, nyenengno wong-wong iki, konco teko, konco anyar, tak tompo kabeh dadi seduluran kabeh. Itu dari situ pembicaraan itu nang jero wis tetep ngalor ngidul, ya soal masalah budaya, ono masalah lingkungan, masalah sosial, iya semua akeh. Itu yang mengakibatkan Omawan ini sekarang terjun bukan hanya bicara ya, tetapi sudah melakukan aktivitas itu. Nah, yang menarik ini, awakmu ini kan biyen rada boys, ya toh. Rada boys. Kemudian lama kita nggak ketemu. Terakhir aku temu waktu di Teras Mojopahit sudah pakai udeng. Ya. Hari ini juga ngono, kalau ketemu kita pakai udeng. Apa filosofinya terus apa? Jadi ngene, istilahnya kalau ya kasar-kasare kon niku wong Jawa. Ojo ngilangno Jawa. Oh. Muri-muri budaya Jawa. Muri-muri budaya Jawa lah. Paling tidak memakai simbol kepala ini minimal menunjukkan komitmen kita kepada budaya Jawa itu sih muncul gitu. Oh, tidak ada hubungannya berkelenik berarti ya ini ya. Khusus budaya. Oh. Soalnya apa dewi nek gawe dengene terus aku ngono kae. Oh iya kadang-kadang tamuku ngene trawas iku sungkan apa yang mlebu terus minggu ngarepe pas lewat kono mlebu, Pak saya kira ini tempatnya perdukunan. Loh, seru iki urusane. Urusane togel. Waduh wis temenan. Kira-kira ono enggak sing nyasar ono terus njaluk ndongakno pangkat ngono kan ndelok wong udengan. Ya tak kandhani ngene, Pak, kalau sini Pak, sini ini ada pengobatan. Iya, jadi pengobatan nek wong lumire ini dadi warep, Pak. Nah, iku. Nek istilahne saiki jare arek-arek nom ngono iki pemadam kelaparan. Lah, pemadam kelaparan. Cocok. Dadi nek weteng luwe ya
Nah, hal yang lain yang menarik ini, jadi sajane pada saat kemudian ini mungkin ada filosofinya karena tempat di sana nyebutnya teras Mojopahit. Ya. Ono kaitane enggak nguri-nguri budaya? Kenapa jenengan Mojopahit? Ya kita semua tahu bahwa salah satu kerajaan terbesar di tanah air kita ini di bumi Nusantara itu adalah kebesaran Mojopahit. Ya. Nah, memang lokasi Trawas itu memang masuk Kabupaten Mojokerto. Ya. Secara geografi memang sangat dekat dengan budaya Mojopahit. Ya. Ya. Nah, kira-kira setelah sekian lama tinggal nang kono, tidak menetap ya, tapi sering ke sana dan beraktivitas, punya kebun, aktivitas yang lain dan lain sebagainya. Ono Mojopahit itu apa kira-kira keinginannya? Nah, jadi gini, istilahnya waktu saya seleksi beli tanah ini, saya juga ditawari di sebelahnya 3.000 meter. 3.000 meter harganya itu sama yang tak pakai ini, harganya sama. Tapi kadang-kadang saya itu kalau melihat sesuatu itu berdasarkan mata, terus tak koreksi di hati. Oke. Jadi di pikiran ini cocok enggak? Jadi ya berhubung aku lihat yang ukurannya gede, ini nang hati kok gak cocok ya. Nah, terus ditawari sebelahnya agak jauh sedikit, niki dipun satu Pak. Nah, terus saya ke sana, wis iki ae. Aku seret. Nah, dengan berjalannya waktu ya tak sesuaikan pager yo. Istilahnya tak kayak model Gapura Mojopahitan gitu. Istilahnya lah nek pager tak kayak pager wis sila padha karo Oma Surabaya tak pindah kene. Model kan ngono, harus menyesuaikan lokasi. Terus setelah jadi ya itu dari pertama aku rencananya kan itu memang buat bonsai, jadi tempat-tempat bonsai. Jadi setelah itu ada yang bilang sekolah masa ini bukan naik, jadi kesibukan ngono. Akhirnya berjalannya waktu ini, saya juga ngasih nama itu Teras Mojopahit. Nah, soalnya saya pikir ini masih lingkungan yang Mojopahit. Nah, beberapa waktu sekitar 2016, ya 2016-17. Aku nonton Google, Mas. Nonton Google ngerti tak tahu, loh, kok jenenge kok Lembah Mojopahit jalan rayanya itu. Dari situ itu terus aku jadi tanda tanya sampai saya ke Dinas Kebudayaan Mojokerto, saya tanya, dulu awalnya jalan Penanggungan, Raya Penanggungan. Nah, saya tanya di sana, ternyata memang daerah itu dulunya itu merupakan ya kayak persembunyian atau base campnya Mojopahit di situ. Makanya kita ganti dari Jalan Penanggungan menjadi teras Lembah Mojopahit. Lembahnya Mojopahit. Jadi saya juga bilang sama Loi kok iya memang cocok dengan adanya nama punyanya jenengan ini Teras Mojopahit, ya ada cocoknya. Dan juga itu jalannya cuman yang dikasih jalan nama Lembah Mojopahit itu sekitar 300 sampai 400 meter tok. Nggak panjang. Nah, dari situ itu banyak orang ya penasaran, kadang-kadang orang penasaran ini nggone apa ya, sampai pas tutup itu mereka lari dari jalan samping. Saya juga nggak tak pager, nggak apa. Istilahnya kan kita kalau baik sama warga kan kita juga dihormati. Jadi gitu aja. Prinsip itu ya. Jadi kita kalau bisa menyampaikan sama warga itu ada yang disampaikan dengan baik, pasti mereka pasti punya pikiran juga wis aja ganggu lah gitu. Nggak saya pager, pasti nggak saya pager. Nah, kaitannya ini begini, sahabat JP di mana berada, sebetulnya Mas Wawan ini tadi sebelum kita ngobrol di dalam video ini, sebetulnya kita sudah ngobrol hal banyak hal lah. Salah satunya adalah keinginan Mas Wawan untuk membuat video nanti melalui aktivitasnya beliau, Mas Wawan ini, karena aktivitasnya cukup banyak dan selama ini selalu berhubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan, dalam visi sosial, dalam visi lingkungan dan sebagainya. Nah, ini ngawali saya cerita ini, saya pengen menyampaikan pada sahabat JP di mana berada, masih banyak tokoh-tokoh atau teman-teman yang memang punya kepedulian
dan bukan hanya bicara tentang wacana saja, tetapi sudah meningkat pada kegiatan aksi. Nah, Mas Wawan ini salah satu yang sudah melakukan itu. Nah, awalan di dalam channel saya ini akan nanti ada episode khusus, nanti Mas Wawan ini akan membuat sebuah channel baru khusus bicara tentang sosial, bicara tentang budaya, bicara tentang lingkungan, dan berbagai aspek kehidupan yang lain yang ada hubungannya dengan kemanfaatan dan hal-hal positif. Nah, channelnya itu namanya Wong Udengan. Ya, Wong Udengan ya. Wong Udengan. Nah, Mas Wawan ini tiap hari hampir udengan, channel itu begitu. Nah, paling tidak sekarang bocoran lah, sahabat JB ini supaya tahu kira-kira di dalam channel itu nanti arahnya bicara channel ini berisi tentang apa saja. Ya kalau jadi kan saya harus menyesuaikan dengan hati saya kan. Okay. Jadi apa yang saya jalankan, jadi istilahnya ya kok zaman saiki ku istilahnya ojo pencitraan lah, istilahnya kok niku gak iso ngono, tapi kok pencitraanmu kok ngono lah itu. Saya nggak bisa kayak gitu. Jadi istilahnya ya nanti memang saya jagonya kuliner. Jadi kuliner, terus juga masalah lingkungan itu juga saya perhatikan. Ini kok ini itu. Kadang-kadang juga saya juga melalui media radio. Nah, di Surabaya itu kadang-kadang apa yang namanya radio SS itu kan kita siap mengungkapkan iki kok kutha iki kok ngene, kutha iki kok ngene. Pemikiran ide, gagasan dan sebagainya ya. Juga di aku asli Surabaya, biyen niku zaman SMA SMP wis seneng ya dijak nonton ludrukan Sri Mulat nang gone THR itu lah ya suweneng kan lah. Kenapa kayak gitu-gitu itu sekarang malah dihapus, tidak ada. Juga wong anakku dhewe lho. Tak les nang Remo ya. Waktu zaman SMA itu waktu ini. Nang Jakarta lho. Jadi nang Jakarta lho, les nang Remo. Kupang Indah kan. Iya. Jakarta. Mas guyon tok ae nang Jakarta lho. Karo ning Tini bareng iku sing latih anake. Soale beliau kan sudah sepuh-sepuh. Diajarin Remo. Yo, untung lah anakku juga suka gitu. Jadi talentanya itu bisa tersalurkan gitu. Jadi masalah sosial terus Surabaya iki istilahnya kok ngene, istilahnya iku ya selama iki nek macak iku mbok tengah tok awak-awak kadang-kadang teko Gresik mlebu teko apa Osawilangun apa iku sebeling aduh ya ampun lah kok ngene sih rek kok dipengesi sing tengah tok ngono lho. Lah dari situ mah si pinggir enggak ya untungnya kadang-kadang aku ya sering marung-marung, ngobrol-ngobrol, terus masalah limbah juga ini, terus kadang-kadang Surabaya juga ada masalah box culvert dan sebagainya, penutupan box culvert, itulah istilahnya apa ya? Memang untuk jangka pendeknya itu kan ya bener ya gitu loh, tapi lah nek sing wong iki jabatane pejabat iki dudu seumur urip ngono lho. Kan kok dilimpahkan kepada yang meneruskan. Itu kan kasihan sama yang meneruskan. Jadi kayak banyu urip sampai kono iku jajane ono critane jaman biyen niku sawung galing babat alas. Padahal saiki diuruk kali ini ku ya apa iki jaman biyen niku lah. Dalane apa jenenge kali wong-wong dayung mulai pojok. Endi? Perbatasan Gresik sampai kini itu tembus, ada nopo cek gampangnya ditutup ngono lho kan ya. Ekosistem ekologinya kan ya rusak. Nah, jadi Surabaya iki jadi kok Sri Mulat ditutup. Ya, malah awal-awal kadang-kadang ini jambut Sri Mulat itu mungkin karena lucu karo pejabat karo anggota dewan kayak ya. Dadi sing payu saiki anggota dewan lho. Sri Mulat tak payu itu ditutup ae. Kalau lucu sekali ngono lah ya itu. Aku sampe pikiran ngono ya muga-muga gak ngono lah. Oke, siap. Muga-muga dadi kene iki istilahnya wong Surabaya asli ku balekno lah kok biyen. Nek umpamane Remo dan sebagainya, terutama masalah budayanya, jadi ono ludruk ya gegetno gak apa-apa lah. Wong Remo itu jane lah wong wedok
digawekno logat. Aku ngertine ya sih iku teko Cakartolo iku dhek cerita ngremo iku ngene sakjane Oh, sing penari remo sing bener iku wong wedok. Wedok. Tapi gayahe kaya wong lanang, gagah ngono. Wis kok mbah jamane mbiyen ae babat alas Surabaya, sawunggaling wis aja kathik nang ngene ngarepku tak entekno kabeh ngono. Saiki sing dientekno apa lho? Malah rakyate sing ngono lah kok gampang kok cerita-cerita maneh nek kene ketemu iki pas nang kene iso ketemu sampean. Aku mah nggawa bubur Madura kok ta Wah, sedikit Wah, iya. iya, mari. Iya, heeh. Jadi inilah ngobrol ngalor ngidul, paling tidak kita mencoba menyampaikan kepada sahabat TV di mana berada bahwa nanti melalui channelnya Wong Dengan ini salah satu persoalan-persoalan tadi yang sudah disampaikan ini akan digagas, kemudian akan dibuat, kemudian tujuannya salah satunya adalah memberikan edukasi, sosialisasi sekaligus pengen untuk selalu bermanfaat secara positif. Kurang lebih seperti itu ya. Iyalah. Misalnya. Oke, ya wes. Jenengan ngono acara ya kae enak lah ngono. Oke. Jadi saya kira demikianlah obrolan pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan kita selalu berpikir, berbuat dan berperilaku positif. Karena kehidupan kita harus bisa memberikan kemanfaatan tadi secara maksimal bagi masyarakat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sama Mas Pawan akan selalu nanti kita selalu sharing dan sebagainya untuk bisa memberikan edukasi kemanfaatan tadi melalui. Baik, matur nuwun, selamat pagi sahabat TV di Matur mana nuwun, berada. salam rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Iya,